Selamat malam. Kita melanjutkan lagi pembahasan tentang eh, narasi dan eh, apa kemarin kita? Tradisi dan narasi yang sudah sempat di dibahas selama 3 edisi kurang lebih. Nah, di dalam pembahasan keempat, saya kebetulan memang mencoba mengaitkan kembali bagaimana persoalan tradisi dan narasi di dalam seni lukis Bali, khususnya ketika kita melihat Kamasan ya, contoh kasus Kamasan adalah yang menarik bagaimana nanti antara narasi teks yang bersumber dari itihasa dan ajaran-ajaran di dalam agama Hindu yang kemudian diterjemahkan ke dalam rupa. Nah, kemarin Made Susanto mencoba menghadirkan bahwa di dalam penerjemahan itu membutuhkan atau seniman Kamasan melahirkan berbagai ikonografi yang diterjemahkan dari seni wayang. Nah, di dalam kesempatan ini sebelum nanti saya membahas tentang bagaimana ulang-alik antara teks dan rupa yang kemudian melahirkan interpretasi rupa yang kembali kita dapat lihat pemaknaannya terhadap teks, bagaimana teks itu dihidupkan di dalam pemaknaan atas temuan-temuan visual. Nah, dalam kesempatan ini kita mencoba berdiskusi bersama. Ada kawan kita Agus yang juga meneliti Kamasan, khususnya Balikambang untuk karya disertasinya. Beliau juga adalah dosen desain komunikasi visual di KP di Siden Pasar. Saya berdiskusi beberapa waktu yang lalu, ternyata di dalam contoh kasus Balikambang misalnya ada sistem penggambaran sekuen, katakanlah begitu, ketika karya itu menerjemahkan tema tentang berayut, gitu guys ya. Tentang berayut, ternyata ada sekuen-sekuen yang menurut Agus, nanti kita akan diskusikan, memiliki struktur yang jangan-jangan itu adalah struktur yang sudah lama dijalankan di dalam tradisi melukis wayang di Kamasan. Nah, memang persoalannya kemudian adalah ketika dilakukan penelitian wawancara terhadap para pelaku sekarang, terjadi keterputusan informasi terhadap pengetahuan sekuen atas narasi itu. Yang kita hanya dapat lihat adalah seolah-olah kita melihat sebuah fenomena yang repetitif diulang. Tetapi dalam kasus risetnya Agus di Balikambang, dia menemukan bahwa sekuen-sekuen atau potongan sebuah narasi yang utuh itu sebetulnya memiliki struktur cerita yang dapat diurutkan, gitulah, Agus ya. Ya mungkin nanti Agus bisa menjelaskan gimana sih urutan-urutan itu. Karena kemarin kita hanya membahas tentang ikonografi yang penuh, bahwa misalnya bahwa ikonografi wayang bisa dibedakan dari beberapa tokoh, kemudian penggambaran suasana, ada awan, ada matahari, bulan dan sebagainya, dan bahkan juga ada yang lebih detail, misalnya tentang legu-leguan dan sebagainya. Atau secara umum pemahaman kita, pembabakan cerita itu berdasarkan setting. Ada alam yang ditandai dengan bebatuan dan pohon, kemudian ada tembok, gapura dan sebagainya, yang itu menandakan tentang ruang sebuah kawasan pedesaan ataupun istana. Nah, mungkin Agus bisa lebih cerita lebih detail bahwa ada sekuen-sekuen lain untuk membedakan cerita. Silakan Gus. Baik, terima kasih Beli Yoga atas kesempatannya diberikan oleh Gurat untuk menyampaikan apa yang telah saya coba selami yang ada di Balikambang ya. Ini
berawal dari kegundahan saya sendiri ya, bagaimana melihat wayang kamasan pada masa kini itu hanya dilihat lebih sebagai suatu bentuk hiasan gitu ya, suatu bentuk hiasan yang menjadi citraan klasik ya, yang kemudian ketika ditempatkan pada suatu ruang dia akan dianggap sebagai bergaya klasik ya, dan kemudian yang memajang juga dianggap sebagai pelestari budaya-budaya klasik seperti itu ya. Kemudian dari kegundahan itu yang kemudian seolah-olah membekukan ya, membekukan wayang klasik yang hanya sebatas hiasan. Saya mencoba mengulik atau menggali apa yang ada di balik kambang ya. Suatu tinggalan yang sangat fenomenal bagi saya, dan banyak seniman yang sempat saya wawancarai memandang lukisan yang ada di langit-langit balik kambang itu sebagai gurunya ya, sebagai panutan bagi mereka dalam melukis, sehingga ini satu dokumen yang sangat penting untuk dipelajari. Kemudian dalam menyelami apa yang ada di balik kambang, sepintas saya lihat sangat kecil sekali ya, hanya satu lokasi gitu yang ada di balik kambang, sangat kecil sekali. Saya berharap sederhana gitu, dengan kecil ya lebih mudah ya. Ternyata setelah ditelusuri lebih jauh itu sangat kaya sekali, dan ketika konfirmasi kepada para seniman apa yang ada di balik kambang, bagaimana sistem yang ada di balik kambang, mereka tidak bisa menjelaskan dengan dengan meyakinkan ya. Sehingga semakin membuat saya bersemangat, terpacu untuk dengan kemampuan yang ada untuk menggali berbagai potensi yang ada di balik kambang, khususnya yang saya anggap sebagai rohnya wayang kamasan yang seolah-olah mulai dilupakan, itu adalah narasi visualnya ya. Karena memang seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa wayang kamasan itu adalah sebagai penerjemah dari sastra yang sudah ada ya, baik itihasa dan sebagainya secara visual. Jadi tidak bisa dilepaskan, ada cerita, kemudian ada visualnya, dan dalam menerjemahkan itu tentu ada berlaku struktur dan sistem yang berlaku ya. Layaknya seperti bahasa gitu ya. Jadi bahasa kalau bahasa itu perlu dipelajari, kalau tidak diajarkan itu akan semakin dilupakan, dan seolah-olah seperti wayang kamasan itu bahasa asing gitu, padahal itu bahasa visual yang sebenarnya sudah ada sejak dulu, dan sekarang semakin seolah-olah semakin dilupakan. Dan banyak hal lagi yang di dalam bahasa visualnya itu, dan narasi visualnya itu yang seharusnya kita kenali ya. Dan dengan mengenali itu, nanti generasi berikutnya akan dengan mudah untuk memahami apa sih yang ada dalam narasi visual atau lukisan wayang kamasan, yang biasanya itu ditampilkan secara naratif ya, dari awal sampai akhir itu ada ceritanya. Dan kemungkinan banyak generasi sekarang yang susah sekali memahami apa sih yang ditampilkan oleh wayang kamasan itu. Mungkin demikian Lumun, Beli Yoga. Bagaimana kira-kira sekuen ya atau struktur narasinya, Gus? Yeah. Dari riset yang selama ini Agus dapatkan, misalnya bahwa apa betul dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, nah pemisahannya seperti apa, atau ada struktur plot yang sebetulnya mendasari, mungkin bisa diceritakan sedikit.
Oke. Untuk yang pertama, untuk cara membacanya ada strukturnya memang ya. Mulai dari arah bacanya itu akan berlaku pradaksina, ya, searah jarum jam. Dari kiri dia akan terus mengarah ke kanan tergantung dari gimana penempatannya. Kalau di balik kambang itu penempatannya di plafon ya, di langit-langit, itu dia memutar dari kiri ke kanan. Kemudian yang ada di balik kambang itu terdapat 3 cerita. Ada Sutasoma, itu ada di 3 tingkat teratas. Kemudian ada Berayut, itu 1 deret di bawah dari Sutasoma, dan Pelelintangan. Untuk Berayut, Sutasoma ya, paling awal itu dimulai kalau di balik kambang kita melangkah dari utara ya, masuk ke balik kambang ke selatan dengan melewati jembatan dan kemudian menapaki tangga, anak-anak tangga. Yang pertama kita lihat akan dilihat paling selatan ya, itu sebagai pembuka. Jadi otomatis kita masuk, kita menengok ke atas, itu adalah yang paling pertama dari cerita Sutasoma. Kemudian sistemnya akan bergerak ke kanan. Setelah itu kita ikuti aja arahnya ke kanan, dari atas ke kanan sampai nanti berakhir di bawah. Kemudian untuk Berayut juga seperti itu. Dia akan mulai di arah timur laut ya, kalau istilah Balinya Kajekanginan. Itu dimulai Beda posisi berarti. beda posisi, karena saya melihat umumnya akan dimulai dari Kajekanginan atau timur laut ya, tetapi karena dianggap sebagai arah tersuci ya, termulia bagi orang Bali, maka pengawitnya adalah dari timur laut. Tetapi khusus untuk Sutasoma, saya melihat itu berkaitan dengan posisi orang yang baru datang, sehingga diletakkan di arah selatan. Kemudian mengenai sekuensialnya, saya mencoba ya, karena keterbatasan juga para seniman yang masih mengingat tentang istilah-istilah dan sebagainya, saya menemukan bahwa sekuensialnya, pembabakannya tidak hanya ditandai dengan pemisah-pemisah secara ikonografi ya, dengan ikon-ikon bebatuan, ikon tembok, ikon pohon-pohonan. Tidak sebatas itu ternyata saya menemukan. Tetapi pembabakan dapat diidentifikasi dari komposisinya, komposisi wayangnya ya. Dan istilah-istilah yang saya pakai, saya meminjam dari seni pertunjukan Arje ya. Saya mencoba menyandingkan dan ternyata memiliki keterkaitan kesamaan. Misalnya dengan komposisi memusat ya, itu di istilah Arje pertunjukan disebut pegundeman. Jadi ada pegundeman yang itu menunjukkan adalah ada pertemuan. Itu komposisi. Kemudian ada komposisi yang berjejer. Dalam istilah pertunjukan ada pengkat gitu. Pergi gitu, berjalan, itu berjejer. Biasanya dari kiri ke kanan. Itu akan berpindah untuk menunjukkan suatu adegan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang akan dituju. Kemudian ada juga saya gunakan istilah pesiat, itu peperangan. Tanpa ada bebatuan dan sebagainya pun, dengan adanya peperangan yang menampilkan suatu adegan peperangan, itu bisa dinyatakan satu adegan peperangan. Dan di dalam adegan peperangan di sana ada pertemuan juga memusat. Kemudian ada lagi pengipuk. Pengipuk itu percintaan. Kalau di Sutosomo dan Berayut itu ada pengipuknya.
Jadi kedua cerita itu akan menampilkan satu percintaan, yaitu percintaan antara Sutosomo dengan istrinya Cendrawati. Ya, ketika dia baru menikah, langsung ditampilkan adegan itu. Adegan itu berbeda dengan Pegunem, Pengkat, atau yang pesiat gitu. Digambarkan seperti itu. Di Brayut juga ketika anaknya Brayut, Tutsubaya, itu bercinta dengan istrinya. Itu komposisinya hampir mirip. Kemudian yang khusus juga di Balikambang ada petapa. Ini tidak ada di Arja. Saya coba tampilkan karena tidak ada istilahnya. Karena menampilkan suasana pertapaan. Ketika Sutosomo ingin mencapai pencerahan sehingga dia melakukan semedi di puncak gunung Mahameru. Kemudian si Brayut ketika dia sudah melepas masa gerastenya, sudah menikahkan anak dan sebagainya, dia ingin melepaskan keduniawian dengan melakukan semedi di Setere, Gandemayu, itu yang angker gitu. Jadi itu satu adegan lagi. Mungkin hal-hal itu yang saya temukan. Ya. Kemudian untuk menyambung antar adegan, ya. Jadi itu identifikasi adegan. Menyambung antar adegan juga biasanya ditampilkan dengan satu proses ya. Ya, saya mengambil juga dari pertunjukan. Itu akan ada adegan pengawit, ya, awalan. Kemudian pengawak mulai ada perseteruan, ada masalah, ya. Kemudian ada pengecet. Pengecet ini klimaksnya. Entah itu pertempuran, entah itu ada konflik dan sebagainya. Kemudian ada pekad. Pekad ini adalah kesimpulan atau ada hasil yang didapat dari klimaks itu. Dan itu deretan itu biasanya menjadi satu tanda dari satu tema. Misalnya Sutosomo akan ditampilkan satu tema ketika dia mencapai pencerahan. Klimaksnya adalah pemurtian yang menunjukkan bahwa dia tercerahkan setelah melakukan semedi atau pertapaan. Kemudian dilanjutnya tema yang lain lagi ketika Sutosomo menikah, itu ada tema yang lain. Dan biasanya juga diawali seperti itu, ada pengawit, kemudian pengawak, pengecet, dan pekad. Dan itu bisa kita identifikasi bahwa ini satu tema, kemudian ketika ada pekad, kemudian ada mulai lagi tema yang lain. Dan dalam satu Sutasoma gitu misalnya setidaknya saya menemukan 3 tema. 3 sekuen. 3 sekuen. 3 sekuen, ada pencerahan, kemudian pernikahan, kemudian melakukan pencerahan kepada Purusade dan Betara Kala. Jadi di Brayut juga setidaknya saya menemukan 3 juga hal-hal itu. Oh gitu ya. Yeah. Jadi sebetulnya di dalam kasus Balikambang ya, ini kan kalau Kertogoso belum ya, tidak. Ya belum. Tapi kurang lebih seperti itu enggak? Ya mungkin perlu dilakukan ya. Coba ada studi perbandingan nanti. Kalau di Balikambang sebetulnya ada struktur yang kalau dikaitkan, ya kan kita artinya Agus mengaitkan kemudian dengan referensi Gambuh, struktur pertunjukan Gambuh kan gitu ya. Pertunjukan Gambuh sebagai referensi atas bagaimana melihat sekuen ceritanya.
Jadi dari sisi pendekatan itu didapatkanlah istilah-istilah tadi. Memang pas ya seperti itu? Atau kira-kira ada varian-varian yang lain di setiap sekuen? Ada Ada. varian yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya mungkin akan lebih kaya lagi kalau didetailkan lagi. Misalnya kalau di Gambuh hanya sampai tidak sampai ada petapa. Oh, petapa tadi. Kalau di Bali Kambang, kedua cerita itu menampilkan petapa, pertapaan. Petapa. Berarti itu disesuaikan dengan cerita Sutasoma dan cerita Brayut berarti ya. Iya. Dari cerita alur ceritanya sendiri Iya. yang disesuaikan ke dalam ini. Tetapi yang menarik menurut saya juga adalah kalau misalnya kita berkaca kepada teksnya, sastranya, Kekawin katakanlah begitu, kan lebih panjang dari Rupa, kan gitu kan? Setiap sekuen yang dipotong di dalam narasi yang diungkap dalam karya Kamasan itu kan tidak setiap semua aspek cerita yang dituliskan digambarkan. Nah ini sampai nggak Gus misalnya menyandingkan dengan atau melihat bagaimana sebenarnya pola seniman dalam konteks Kamasan mengambil sekuennya sampai ke sana nggak atau belum kira-kira? Sutosomo misalnya dari sekian babaknya itu gitu. Ya, ada saya melihat ada pemilihan cerita memang, babakan yang mana yang mau diambil gitu ya. Ya. Saya rasa nanti goalnya akan menunjukkan bahwa pemilihan itu muaranya adalah pemaknaan ya. Jadi ada makna, ada pesan yang mau disampaikan oleh seniman maupun yang memesan. Ya, dalam hal ini tentu ada pemiliknya, ada raja, karena masih dalam tradisi kerajaan pada masa itu wayang Kamasan. Jadi ada patronnya, kemudian raja meminta untuk digambarkan seperti itu, entah itu pemilihan Sutasoma dan sebagainya. Dan di sana pemilihan entah itu babaknya, entah itu temanya, itu akan muaranya adalah maknanya. Jadi pemilihan itu akan berkaitan dengan makna apa yang mau disampaikan dan pemahaman apa yang ingin disampaikan kepada siapa yang mau melihat itu. Entah itu pemurnian, entah itu kepahlawanan, pahlawan menang tanpa berperang dan sebagainya. Ya, nilai-nilai itu yang mungkin kenapa dilakukan pemilihan seperti itu. Dan pemilihan seperti itu kayaknya strukturnya setidaknya saya menemukan harus ada pegundeman, harus ada percintaan, harus ada peperangan. Ya. Jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin saya juga akan lebih menggali lagi tentang itu, apakah itu benar atau tidak. Tapi amatan saya kayaknya arahnya ke sana. Jadi ada struktur, paling tidak 3 struktur atau 4 struktur adegan berdasarkan plot cerita yang ingin digambarkan di dalam, atau yang mendrive, yang mendasari penggambaran cerita di dalam kasus wayang Kamasan di Bali Kambang. Dan itu bisa berulang. Ya. Dan itu bisa berulang sampai 3 kali plot dengan plot yang sama. Atau ada pengayaan kan gitu ya. Ya. Jadi struktur kemudian diulang sesuai dengan panjang pendeknya narasi yang ingin diambil kan gitu berarti. Nah yang menarik juga dari diskusi kita sebelumnya kan bahwa tadi selain penanda bahwa cerita itu ditandai dengan struktur plot itu juga menandai pemisahan antar adegan yang tidak ansih pada ikonografi saja. Kalau sebelumnya kan kita berpikir hanya ikonografi lah sebagai penanda atas
pembedaan atas misalnya cerita ataupun suasana. Nah, selain itu kan ada yang lebih detail yang Gus cerita bahwa gerak tangan misalnya. Gerak tangan yang sebutlah itu sebagai gestur gitu ya. Nah, gestur ini kira-kira persis nggak dengan wayang kulit atau ada pengayaan yang dapat kita lihat secara lebih detail di Balikambang misalnya. Ya, itu juga menjadi satu keunikan yang ada setelah saya selami ya, yang ada di Balikambang, khususnya di Wayang Kamasan. Dan kemungkinan juga berlaku di Wayang Kamasan yang lain ya. Bahwa di sana ada penerapan gestur, ya, gestur dan sikap tangan, itu sangat menentukan juga. Tidak sembarangan di Wayang Kamasan menampilkan sikap tangan, karena itu memiliki arti yang menentukan dalam narasi dari entah itu babak atau sekuensialnya. Misalnya kalau gerak tangannya saya sandingkan dengan wayang pertunjukan, wayang kulit, itu memiliki kemiripan. Tetapi khusus untuk di Wayang Kamasan di Balikambang, ketika dia mau berbicara, untuk menunjukkan sikap berbicara, itu tangannya seperti ini. Jadi jari tengah dengan jari manis itu ditekukkan menyentuh telapak tangan. Ada figur tertentu nggak? Raja misalnya yang begini? Ya, kalau saya melihat, kalau raja seperti itu, semua seperti itu, ya, semua seperti itu. Cuma arahnya biasanya diarahkan kepada siapa yang mau dituju. Dan juga kalau yang dihormati juga biasanya tidak langsung mengarah ke sana, tapi ke atas. Kalau misalnya yang rendah, lebih rendah ngomong dengan raja atau yang lebih dimuliakan, dia tidak langsung mengarah seperti itu, tapi arahnya ke atas. Itu cuma untuk menunjukkan sikap berbicara. Dan banyak lagi yang lain, misalnya bersedih, sedih seperti Niki, marah yang paling umum kan nuding, nunjuk ya, nunjuk dia, nuding istilah Bali, nunjuk ketika Brayut marah dengan istrinya karena tidak mengambil makanan yang harus disiapkan untuk upacara galungan. Baru bangun main Brayut langsung masuk ke dapur dan menghabiskan makanannya, sedangkan anak-anaknya di luar nangis gitu. Sedangkan dari pagi sebenarnya Pan Brayut udah menyiapkan itu. Sedangkan tiba-tiba istrinya makan, marahlah dia. Ditunjuklah si Pan Brayut oleh Pan Brayut. Itu menunjukkan marah dengan gesturnya, dengan sikap tangannya. Jadi ada perpaduan antara sikap tangan, ada gestur gitu. Ya. Dan juga sikap tangan perang juga banyak sekali, ya, banyak sebenarnya. Ketika mau kita detailkan, jadi ada kaidah-kaidah yang mentradisi yang sebenarnya sudah biasa diterapkan oleh para sangging wayang kamasan untuk menerjemahkan atau memvisualkan atau membahasa visualkan sastra, tulisan atau lisan. Tetapi sayangnya informasi tentang sikap, gestur itu sudah tidak ada sekarang, atau sulit untuk mendapatkan informasi detail ya. Sulit sekali. Sehingga saya mencoba menyandingkan seperti itu dengan wayang kulit, dengan mudre mungkin. Dan yang menarik lagi, ketika setelah saya selami ini bahwa di sana ada penerapan sikap tangan, ada gestur dan sebagainya. Ketika sepintas saya lihat relief di Jawa Timur, candi di Jawa Timur, itu tidak menerapkan hal yang sama dengan di wayang kamasan. Secara bentuk sama, tetapi secara penerapan sikap untuk menunjukkan bicara dan sebagainya tidak sedetail yang ada di wayang kamasan.
Hmm. Ya, kalau kita lihat sebetulnya banyak ya kalau dilihat secara lebih detail gerakan tangan dan sebagainya ini, gestur dan sebagainya, memperlihatkan adegan per adegan misalnya, ataupun sekuen per sekuen. Belum lagi kalau tokoh itu penting, ada seperti apa, pembatas aura gitu ya. Yang aura-aura itu kan ada. Kalau di sana enggak ada berarti ya? Ada berarti kan? Ya. Itu kan juga menjadi pembatas antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Ya, katakanlah itu adalah tokoh dewa-dewi kan gitu biasanya ya, atau orang yang dipentingkan. Tapi itu kan kemudian menjadi apa, pembatas-pembatas yang dihadirkan kemudian menjadi bagian dari sistem narasinya. Jadi kalau dilihat secara lebih detail sebetulnya sangat kaya menurut saya ya. Sangat kaya. Pertanyaannya yang sejak kapan atau siapa sebetulnya yang membuat struktur ini kan gitu ya. Struktur ini dan bagaimana dia diturunkan. Ini pertanyaan besar kita, dan ketika pun kemudian sekarang pertanyaan selanjutnya itu dilanjutkan terus oleh generasi di Kamasan, kenyataannya ada keterputusan pengetahuan terhadap bagaimana detail-detail terhadap struktur narasi itu. Nah, ini problem yang saya pikir harus mulai dilihat secara lebih detail. Saya pikir nanti Agus dengan dengan risetnya dapat paling tidak memberikan catatan kembali atas hal yang sebetulnya memiliki detail-detail yang sangat luar biasa. Kalau kita urai sangat banyak, mungkin ratusan dan bahkan ribuan. Kalau dilihat dalam struktur Balikambang aja, belum lagi Kotogoso dan yang lain. Meskipun berulang, ada beberapa hal yang setiap sekuen detail atau narasinya itu memiliki varian-varian yang berbeda satu sama lain, kan gitu ya. Ikonografi, suasana, lokasi dan sebagainya, saya pikir ini menjadi kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau kita kembalikan kepada diskusi kita mencoba mengurai tentang aspek narasi, ternyata pembahasan terhadap Kamasan ini nggak pernah selesai untuk kita ulik, selain memang harus dikerjakan secara lebih mendetail, karena selama ini mungkin kita abai untuk melihat yang detailnya. Ya syukurnya ada kajian-kajian scholarship dari beberapa peneliti luar yang dapat kita pakai untuk menjadikan referen agar kita bisa melihat lebih detail lagi terhadap ini. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari penerjemahan atas teks atau susastra atau karya sastra, tetapi sebetulnya Kamasan, wayang misalnya sebagai satu contoh kita bahas, sebagai bahasa rupa, bahasa visual, dia memiliki struktur tersendiri yang di dalamnya ada pengetahuan yang sangat penting untuk kita. Pertama, selain memahami narasinya, tetapi di sisi lain kita juga mendapat pengetahuan atas kreativitas kolektif ya, karena kita udah nggak bisa melihat siapa pencetus dan bagaimana struktur ini diturunkan. Artinya ini sebagai pengetahuan kolektif yang sekali lagi harus ada kesadaran bersama untuk mencatatkan kembali sebagai sebuah pengetahuan. Karena tanpa itu kita akan melihat wayang Kamasan itu dalam kerangka yang terlalu general. Ya memang ada varian kalau kita bahas tadi bahwa ya komodifikasi atas Kamasan untuk kebutuhan souvenir pariwisata misalnya, itu membuat derivasi yang terlalu repetitif. Tidak lagi mengulik atau memberikan ruang atas bagaimana sih struktur rupa harus digerakkan. Walaupun kita misalnya akan bisa melihat beberapa seniman penerus itu juga melakukan pengayaan-pengayaan atas cerita. Dan juga
ikonografi disesuaikan atas cerita, misalnya Mangku Muryati atau sebelumnya almarhum Pak Mandre juga membuat versi misalnya cerita Baba diterjemahkan, Baba Dalam, kemudian Perang Kusamo diterjemahkan dengan memasukkan ikonografi baru di dalam adegan. Nah, saya pikir ini yang menarik antara struktur itu kalau kita lihat bisa digerakkan. Seperti Agus cerita bahwa kalaupun dikaitkan dengan struktur arja atau pegambuhan misalnya, bahwa juga ada skema yang lain, misalnya petapaan, itu disesuaikan dengan struktur cerita. Tetapi struktur cerita itu juga bisa akan berubah tergantung kepentingan. Jadi pemaknaan atas narasi yang ingin divisualkan, kan gitu ya. Berarti disinilah ulang-alik kembali antara kehadiran teks dan peran, katakanlah nilai-nilai atas teks yang diturunkan atau dipublikasikan bisa melalui cara yang berbeda. Tapi di dalam Kamasan ada keistimewaan seniman mampu menerjemahkan penghayatan atas teks walaupun memiliki tujuan yang sama, tetapi plottingnya berbeda, kan gitu ya. Ya mungkin di tataran ini Agus ada bisa menyampaikan pendapat akhir misalnya. Berkait dengan peran Sangging ya, seniman juga, bahwa saya melihat di Wayang Kamasan di Balik Kambang memang ada satu bingkai nilai yang mau disampaikan, ya entah itu memang karena konteksnya di Puri dan sebagainya, pasti ada bingkai nilai, bingkai frame besar yang mau disampaikan dengan makna yang diharapkan tersampaikan. Tetapi ketika detailnya lagi, di sana saya melihat peran kreatif seniman Sangging untuk memasukkan unsur-unsur kebaruan. Sebenarnya tidak dimulai dari Pak Mandre atau Mangku Muryati dan lain sebagainya. Sekarang saya melihat sudah dari awal sekali para pendahulu-pendahulu Kamasan memasukkan unsur-unsur inovatif yang kebaruan, dan itu tercermin di Balik Kambang. Ya, misalnya untuk menampilkan kondisi pada masa penjajahan Jepang, itu ditampilkan bendera Jepang, dan di lintang Perahu Pegat itu tidak hanya bendera Jepang ditampilkan, tetapi juga bala tentara Jepang dengan kostumnya, ya, yang dipecahkan oleh ikan ulam agung atau ikan hiu mungkin. Itu menunjukkan bagaimana raut ketakutan para tentara Jepang ketika perahunya dibelah ulam agung. Dan saya rasa itu bukan permintaan dari raja atau tradisi yang ada di Puri, tetapi adalah kreasi yang inovatif dari seniman dalam merekam kondisi zamannya. Jadi ketika banyak orang menyebut bahwa Wayang Kamasan itu klasik yang sangat anti terhadap inovasi, saya rasa para pendahulu Kamasan tidak mencontohkan seperti itu, bahwa mereka memberikan kelapangan dan ruang yang sangat lapang kepada para seniman untuk mengkreasikan, menambahkan unsur-unsur baru. Dan itu baru secuil, dan masih banyak sebenarnya. Misalnya ada pakai baju, itu sudah ada di Balik Kambang. Pakai kancing baju sudah ada, pakai dasi sudah ada. Di pelelintangan. Di pelelintangan. Bawa senapan itu sudah ada. Yang bawa senapan sangut itu sudah ada. Dan kalau Pickers bilang hanya satu atau dua bendera Jepang, itu sebenarnya masih ada lagi dua. Di pelintangan sendiri ya? Bukan di pelintangan. Di Sutosomo. Di Sutosomo ada? Ada lagi dua. Bendera Jepang? Bendera Jepang. Dan saya baru melihat
setelah mengaturkan pejati di sana, dan itu bendera Jepang. Dan itu bendera Jepang, ada tentara angkatan lautnya, di narasi apa? pancaran yang bulatan yang dengan pancarannya. Tidak tahu ya, mungkin nggak banyak yang orang ngeh, dan saya menemukan itu ketika detail kita melihatnya. Tapi dia masuk di dalam struktur narasi Sutosomo? Masuk. Ya, apakah itu ada maknanya, saya belum bisa menyampaikan. Dan itu ada di ketika perpindahan antara Sutasoma, dan di keretanya itu, di keretanya ada bendera, dan itu ada bendera Jepang. Tentara? Kereta. Tadi Kereta kuda. Ikonografi tentara Itu masuk? di pelelintangan. Di perintangan ya. Yang itu di pelelintangan. Oke. Ya, saya pikir membicarakan persoalan narasi dan tradisi ini tidak sesederhana bayangan kita, termasuk juga jebakan-jebakan istilah akademik ya. Saya sebut jebakan istilah akademik karena istilah tradisi itu tidak bisa dilepaskan dari kemudian konsep modern. Jadi tradisi ditempatkan sebagai sesuatu yang seolah-olah hanya mengulang. Di dalam pengulangan itu seolah-olah tidak ada kreativitas, kan gitu ya, keunikan-keunikan dan kreativitas yang sering kali kita hanya melihat secara secara permukaan dan klise di dalam memahami atau melihat lebih dekat warisan budaya kita. Nah, diskusi dengan Saudara Agus saya pikir bisa memberikan pengalaman yang meskipun sederhana, tetapi sebagian kecil ini sudah menunjukkan keluasan yang luar biasa bahwa leluhur kita di dalam budaya yang kita warisi, di dalam Kamasan saja itu menghadirkan kreativitas dari para sangging yang tidak dalam kategori dia harus menorehkan namanya, misalnya dia tidak harus menorehkan namanya, dan ketika namanya tidak ditorehkan secara nyata di dalam karya-karya wayang Kamasan di Balikambang ataupun Kertogoso misalnya, kita melihat kreativitas yang luar biasa di situ. Dan inilah yang harus kita bersama sadari dan maknai. Saya pikir ini menjadi pengalaman yang dapat kita bagikan pada malam hari ini. Terima kasih Saudara Agus untuk sharingnya, dan mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi pada serial tradisi dan narasi di dalam konteks perkembangan seni rupa Bali berikutnya, karena Kamasan saya pikir penting untuk diberikan porsi yang sangat besar untuk agar kita bersama mampu atau mulai terjaga bahwa aspek pengetahuan yang ada di dalam warisan seni rupa dan khususnya budaya Bali itu sangat kaya. Dan memang kita harus berkaca lagi, karena bagaimana kita mengembangkan dalam alih-alih mengembangkan kalau kita tidak pernah mau mencoba melihat kembali, kan gitu ya. Kalau semangat modern kan katanya berkembangan, bagaimana perkembangan itu bisa dilakukan tanpa kita melihat kedetailan, karena disitulah banyak aspek-aspek kreativitas yang dapat dikembangkan. Saya pikir itu. Terima kasih.